Nama saya Emily, saya berusia 42 tahun dan saya menikah dengan Laurent, seorang pria yang saya cintai dengan mendalam selama lebih dari 15 tahun. Hubungan kami selalu menjadi contoh stabilitas, keterdugaan, sebuah sudut ketenangan di dunia yang seringkali kacau. Laurent adalah segala yang bisa diharapkan dari seorang suami. Lembut, perhatian, dapat diandalkan, dan seseorang yang selalu bisa saya andalkan. Bersama, kami telah membangun kehidupan yang tenang tanpa terlalu banyak kejutan. Namun terkadang, dalam kesunyian rutinitas yang telah terjalin dengan baik, kami mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kami pikirkan. Segalanya berubah dengan kedatangan Adrien, keponakan Laurent. Adrien, yang berusia 30 tahun, adalah pria dengan kepribadian yang memancar dan karismatik. Berbeda jauh dengan Laurent, pamannya yang lebih suka kesederhanaan daripada keramaian. Ketika Laurent menawarkan Adrien untuk tinggal bersama kami sementara mencari apartemen, saya tidak ragu sejenak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali saya bertemu dengannya, dan saya tidak siap untuk melihat betapa banyak dia telah berubah, berkembang, dan matang. Dia bukan lagi pemuda pemalu yang saya kenal, melainkan seorang pria yang percaya diri, memikat, dengan energi yang mengganggu saya tanpa saya sadari. Pada awalnya, semuanya baik-baik saja. Adrien sopan, mudah beradaptasi dengan rutinitas kami, dan bahkan kadang membantu saya dengan pekerjaan rumah. Tidak ada yang lebih alami, atau setidaknya itulah yang saya kira. Namun sedikit demi sedikit, ada sesuatu yang tak terdefinisikan mulai menyelinap di antara kami. Pandangan yang bertukar, senyuman yang lebih tajam, sentuhan yang lebih dekat. Saya berusaha untuk tidak terlalu memperhatikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya efek dari imajinasi saya. Lagi pula, saya sudah menikah, dan Laurent suami saya memberi saya segala yang bisa diinginkan seorang wanita. Keamanan, cinta, stabilitas. Tetapi suatu malam, ketika Laurent sibuk dengan rapat yang berlangsung lama, Adrien dan saya berbagi makan malam berdua. Pembicaraan dimulai seperti percakapan biasa antara teman, lalu seiring dengan gelas-gelas anggur yang bertambah, percakapan itu semakin intens. Kami berbicara tentang hidup kami, mimpi-mimpi kami, jalan-jalan yang belum kami pilih, dan kemudian pada saat yang tak terduga, Adrien memandang saya dengan tatapan yang begitu tulus, hingga saya hampir kehilangan napas. "Kamu cantik, Emily," katanya. Pujian yang sederhana namun begitu penuh makna itu membuat saya terkejut. Saya memerah, hangat menyelimuti saya, tetapi saya segera memulihkan diri, berusaha menyembunyikan kebingungannya yang mulai melanda. "Terima kasih, Adrien," jawab saya dengan suara yang tenang sebisanya. Tetapi sudah terlambat, pujian itu berfungsi seperti pemicu, membangkitkan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Ketertarikan, rasa ingin tahu, keinginan yang tak pernah ingin saya akui. Hari-hari yang mengikuti semakin memperjelas ketertarikan di antara kami, menjadi lebih nyata, lebih jelas. Setiap pertemuan dipenuhi dengan kebisuan, sentuhan yang tidak sengaja, pandangan yang penuh makna. Saya tahu itu berbahaya, bahwa itu salah, tetapi saya tidak bisa menghentikannya. Ada sesuatu pada Adrien yang tidak saya temukan pada Laurent, sebuah percikan, api yang sudah saya lupakan dalam keseharian kehidupan pernikahan saya. Suatu sore, ketika Laurent tidak ada karena pertemuan bisnis, saya berada di rumah sendirian dengan Adrien. Saya merasa perlu untuk bersantai, melepaskan semua pikiran yang mengganggu saya. Jadi saya memutuskan untuk mandi, berharap air panas dapat menenangkan pikiran saya yang bergejolak. Tetapi seperti sebuah tanda, suara Adrien membuat saya terkejut, memecah kesunyian saya. "Emily," panggilnya dengan lembut dari luar pintu. Saya menahan napas, tangan saya menggenggam gagang shower. "Ya," jawab saya dengan suara yang ragu. "Saya hanya ingin meminta maaf jika saya telah membuatmu merasa tidak nyaman beberapa hari ini," katanya. Suaranya terdengar tulus, tetapi ada nuansa dalam suaranya yang tidak bisa saya abaikan, sebuah ketegangan. Saya menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, mencoba menyembunyikan kegelisahan saya. "Kamu tidak membuat saya merasa tidak nyaman," jawab saya, berusaha menyembunyikan gemetar dalam suara saya. Dia menyelimuti kami, lalu saya melihat pintu kamar mandi terbuka perlahan. Dia masuk. Pandangan kami bertemu, penuh gairah, hampir putus asa. Saya tahu momen ini akan mengubah segalanya, tetapi saya sudah tidak bisa mundur lagi. "Saya seharusnya tidak ada di sini," bisik saya, tetapi kata-kata itu terasa hampa.
seperti gema. Karena dalam hati saya tahu, ini bukan hanya dia yang menginginkan momen ini. Ada ketegangan di antara kami, daya tarik yang tak tertahankan yang menyelimuti saya. Saya tahu, jawabnya dengan lembut, tetapi matanya bersinar dengan keyakinan yang tidak bisa saya abaikan. Tapi kita berdua menginginkannya. Itu adalah momen yang tertunda, di mana segala sesuatunya terasa meluas di sekitar kami. Lalu dalam sebuah gerakan tanpa pemikiran, dia mendekat kepada saya. Bibir kami bersentuhan, dan segala sesuatu di sekitar kami runtuh. Realitas menghilang, di bawah angin keinginan. Itu adalah kebodohan. Sebuah gairah yang memusnahkan, dan kami telah melampaui titik tak bisa kembali. Apa yang baru saja kami sentuh kini menjadi kenyataan. Sebuah bahaya yang kami abaikan, tetapi sekarang menguasai kami. Hari-hari berikutnya adalah rangkaian dari momen-momen yang dicuri. Setiap kali kami bertemu, saya tahu kami sedang berjalan di atas tali, bahwa semuanya bisa hancur kapan saja. Dan meskipun demikian, saya tidak bisa berhenti. Adrian semakin memikat saya, dan setiap gerakan, setiap kata yang kami tukar membuat saya melupakan rasa bersalah yang menghantui saya. Tetapi hidup, dengan cara yang tak terhindarkan, mengingatkan saya. Laurent, suami saya, tidak tahu apapun tentang hubungan ini. Dia melanjutkan hidupnya, rutinitasnya, kepercayaannya pada saya yang tak tergoyahkan, dan setiap senyuman yang diberikannya menusuk saya di hati. Saya tahu saya tidak lagi berhak menjadi wanita yang dia kira saya kenal. Suatu malam, ketika Laurent sekali lagi tidak ada, saya berada di ruang tamu dengan Adrian. Keheningan di antara kami sangat berat, dipenuhi dengan apa yang tidak lagi bisa kami abaikan. Kami tahu situasi ini tidak bisa bertahan lama. Kita harus berhenti, kata saya akhirnya, memecah keheningan. Dia menatap saya, dan di matanya saya melihat cahaya yang sama dari hasrat, tetapi juga kesedihan diam. Saya tahu, bisiknya, tapi ini lebih kuat dari kita. Saya tahu dia benar, tetapi itu tidak mengubah apapun. Saya harus membuat pilihan yang sulit yang akan menentukan masa depan saya.